tugas kita, khususnya mohon maaf kepada seluruh anggota Baiat, tugas utama saudara-saudara, termasuk saya ini, tidak lain pertama adalah menjaga persatuan umat. Itu program asas yang 6 itu, persatuan dalam umat. Ya, persatuan umat itu persatuan umat Islam didahulukan. Jadi ukhuwah bainal muslimin, bukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bainal muslimin. Baca piagam Madinahnya, ukhuwah bainal muslimin. Dan kaum syarikat Islam Indonesia dimanapun juga tidak boleh mempersoalkan masalah-masalah yang khilafiyah dan furu'iyah, karena akan kontraproduktif dengan program asas yang senantiasa menjaga keselamatan hubungan, menjaga persatuan, ingin mewujudkan persatuan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad fi zati wa sifati wa af'alihi, hamdan yuwassiluna ila haqiqati tauhidihi wa syukru ala in'ami wa ifdalihi. Afdalus salah wa atamma taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an-nuril mubin ad-da'i ila tauhidil malikil khalaq, wa ja'ana bi atammi makarimil akhlaq, wa azalallah bi da'watihi zulumati syirk wa zulmil insan li akhihi, wa da'ana lil imani billah wa rabba fihi bi imtisali awamirillah wa jitinabi nawahihi linakuna minal faizina bi ridwani wa qurbi fid dunya wal akhirah, wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu bihi wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim raghbatan fil akhirati bidukhuli jannatihi wa salama tasliman katsira wa ba'd. Al mukarramun wal muhtaramun, para sepuh, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid wal asatidat, para pimpinan Forkom Pimcam, para kansalak hadir di tengah kita, bahkan dari MUI Kabupaten Sukabumi, Buya Royanuddin, baru saja kita dengar menerima begitu banyak tausiah yang menyegarkan, mencerahkan kita insyaallah, dan itu menjadi bekal bagi kita nanti sepulang dari majelis ini insyaallah. Juga dari Kapolres, para kansalak hadir, Pak Dewasa, alhamdulillah masih setia menemani kita. Insyaallah akan merasa tambah nyaman dan tambah aman yang sama-sama duduk dalam satu majelis ini, karena beliau begitu peduli, begitu antusias, dan juga tadi sudah mengingatkan kita, memberikan masukan-masukan hal-hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dan warga yang ada di Kabupaten Sukabumi ini. Yang saya hormati pengurus Dewan Pimpinan Cabang Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi, baik Dewan Cabang maupun Pimpinan Cabang Syarikat Islam Indonesia, anak cabang, para kansalak, dan juga saya dengar hadir dari anak cabang lain terdekat yang ada di sekitar sini. Hadirin hadirat, wabil khusus seluruh saudara sebaiat yang hadir pada kesempatan
peringatan Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan pada malam hari ini. Insya Allah kita semua yang hadir senantiasa beroleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirah serta keberkahan dari Allah. Berkah artinya ziyadatul khair. Pondok pesantren ini bertambah terus kebaikannya insya Allah. Bukti malam ini terus berkegiatan dan insya Allah melakukan dakwah serta syiar Islam, dan insya Allah akan memberikan warna tersendiri bagi Kabupaten Sukabumi sesuai iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu sedikitnya saja cukup, apalagi banyaknya. Kalau tidak berkah itu banyaknya aja kurang aja, ya Bu ya. Apalagi sedikitnya. Jadi kalau barokah itu sedikitnya aja cukup, apalagi banyaknya. Apalagi keberlimpahannya. Tapi kalau tidak berkah, banyaknya aja rasanya kurang saja. Kurang terus, dia ngelihat ke atas terus. Apalagi sedikitnya. Ya, nauzubillah, waliyadzubillah. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak kita dengar tadi tausiah, kita dengar dari beberapa narasumber, wabil khusus yang terakhir. Ini sudah hampir jam 12 malam. Ini bisa menjadi ceramah saya terpanjang. Ceramah dimulai tanggal 15 Februari, selesai bisa 16 Februari. Ya 12. Ya semoga Allah bukakan apa yang senantiasa Allah ridhoi. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah. Saya disebut Presiden Lajnah Tanfidiyah itu bukan maunya saya, tapi memang sebelum Indonesia punya pemerintahan, Indonesia belum punya presiden. Syarikat Islam Indonesia udah duluan punya pemerintahan umat, sudah punya presiden, sudah punya pemerintahan umat di masa zaman kolonial, sudah punya wakil-wakil presiden, sudah punya menteri-menteri, dan seterusnya dan seterusnya. Saya bersyukur hari ini kita bisa berkumpul seluruh pimpinan atau pengurus dari ormas-ormas Islam undangan yang hadir juga tadi dari MWC, NU dan lain sebagainya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ini hubungan baik ini, silaturahim ini senantiasa Allah pelihara, Allah jaga untuk kebersamaan dan kemaslahatan kita bersama di Kabupaten Sukabumi. Dan memang orang tua kita dulu sejak dulu senantiasa bekerja sama, membagi tugas. Kalau Pak Cokroaminoto berpolitik praktis, yang lain-lain seperti Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, meskipun beliau anggota Baiat Syarikat Islam, dulu beliau berbaiat menjadi anggota Baiat Syarikat Islam itu di Mekah. Dulu Syarikat Islam punya cabang, punya afdeling Mekah. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Asbullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu baiat menjadi anggota Syarikat Islam itu di Mekah. Yang membaiat itu Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Namun setelah kembali ke tanah air, berbagi tugas. Ada yang berpolitik praktis, ada yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, aliran-aliran yang dibawa oleh pihak penjajah itu membawa aliran-aliran sesat, ya, faham-faham Wahabiyah dan lain sebagainya, yang apa namanya, Ahmadiyah dan sebagainya yang tidak jelas, yang aliran-aliran yang sesat. Itu mereka bawa ke sini untuk memecah belah bangsa kita itu. Nah, salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai mendirikan satu jamiah yang besar, Nahdlatul Ulama kita tahu. Memang diberi tugas, berbagi tugas untuk menjaga dan memelihara tradisi keislaman yang ada di Nusantara ini, yang mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menjadi penjaganya itu beserta kawan-kawannya saat itu. Ya. Begitu juga yang lain senantiasa berbagi tugas. Jadi kalau tidak heran kalau Haji Umar Said Cokroaminoto, Haji Agus Salim dan lain, Surya Pranoto dan sebagainya, Wondua Miseno, ya, Imam Kartosuwiryo dan semuanya itu, karena memang tugasnya di bagian politik praktis. Jadi senantiasa mendapatkan teror, intimidasi dan sebagainya, mau dihabisi, mau dibunuh dan sebagainya. Ya, bolak-balik
masuk, dia berhadapan dengan aparat keamanan kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Artinya sejak dulu memang para pendahulu kita, founding fathers kita sudah sedemikian rupa menjalin kerjasama bagaimana membebaskan negeri ini dari penjajahan. Nah, ini perlu saya jelaskan. Oleh karenanya itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua mensyukuri nikmat Allah ini semua. Wa ita'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur. Tadi Buya tadi ceramahnya itu membuyarkan ini saya tadi. Mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah jadikan kita sebagai makhluk terbaik, sebagus-bagus makhluk, sebagai insan yang paripurna, makhluk ciptaan yang terbaik yang Allah desain sedemikian rupa untuk mengelola daratan dan lautan sesuai dengan kehendak dan iradah Allah. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan seterusnya. Ya. Karena tadi Buya tadi menyangkut masalah tujuan hidup itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bersyukur tidak Allah jadikan kita itu binatang. Allah tidak jadikan kita sebagai hewan. Tidak Allah jadikan kita sebagai tumbuhan. Tidak Allah jadikan kita sebagai batu. Tidak Allah jadikan kita sebagai setan atau iblis atau jin sebangsanya. Tidak dijadikan kita juga sebagai malaikat. Makhluk terbaik yang demikian paripurna yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bayangkan kalau kita diciptakan sebagai batu saja, itu batu dari ukuran yang paling besar, Bu ya, dipecah-pecah sampai ukuran seperti batu kali yang untuk bikin pondasi, sampai dihancurkan sehancur-hancurnya jadi pasir, jadi kerikil, dia diem aja itu, nerima aja itu batu itu, nggak ngelawan batu itu, nggak berontak, nerima aja begitu. Itu batu, dia mau ditaruh di comberan, di tempat yang kotor, di tempat yang najis, ya, di tempat yang hina, ditaruh di jalanan itu, disiram pakai pakai aspal yang panas, digiling pakai mesin giling, diinjek-injek, dilindes-lindes, diem aja itu batu itu. Saya ingin mengajak bahwa kita ini manusia yang Allah jadikan sebaik-baik bentuk, diberikan akal pikiran dan begitu banyak pangkat oleh Allah. Kita bukan batu, kita manusia. Kalau ada manusia yang bermental batu, berarti belum jadi manusia yang tadi disampaikan oleh Buya, yang mengemban risalah apalagi menjadi khalifah fil ardh. Kita juga tidak dijadikan Allah seperti jin, sebagai jin. Baca surat jin itu di Al-Quran. Mental jin itu seperti apa? Kerjanya nakut-nakutin orang, jahil, usil, ngegangguin orang, mengintimidasi, melakukan teror. Itu mental-mental jin itu. Baca di surat jin. Kerjanya nakut-nakutin orang. Jadi kalau ada manusia yang masih seneng nakut-nakutin orang, ngegangguin orang, usil sama orang, masih mentalnya mental jin, belum jadi manusia. Ada juga yang binatang begitu. Kalau binatang, dia mau survive, mau makan, melindungi wilayahnya dan sebagainya, melindungi, itu menggunakan cakarnya, menggunakan taringnya, menggunakan tajinya, menggunakan kekerasan. Itu pada hewan. Dan cenderung tidak punya malu. Makanya kalau ada pemuda-pemuda di perkotaan, ya, berdua-duaan, padahal dia bukan mahramnya,
Dia belum ada ikatan suami istri. Nah, kalau kambing yang nggak punya malu dia, ayam nggak punya malu ditonton. Hubungan yang begitu sakral dan suci itu hanya bisa dilakukan dengan secara syar'i, secara tertutup, terjaga kehormatan keduanya. Meskipun sudah suami istri pun tidak boleh demonstratif kita di depan umum. Meskipun sudah istri kita, pasangan kita demonstratif. Oh, kita bukan binatang. Kita punya contoh, kita punya teladan. Ya, begitu. Dan di dalam memperjuangkan apa yang dicita-citakan yang ingin diraih, tidak boleh manusia itu menggunakan kekerasan dengan cara-cara yang anarkis, tidak boleh. Dan itu Pak Cokro tekankan betul. Pak Cokro tekankan betul. Tidak boleh kita memperjuangkan segala sesuatu dengan cara-cara yang anarkis. Lakukanlah segala sesuatu dengan cara yang elegan, bukan dengan cara-cara yang arogan. Arogan. Tidak boleh. Ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya ingin ingatkan bahwa tugas kita, khususnya mohon maaf kepada seluruh anggota Baiat, tugas utama saudara-saudara, termasuk saya ini, tidak lain pertama adalah menjaga persatuan umat. Itu program asas yang 6 itu, persatuan dalam umat. Ya, persatuan umat itu persatuan umat Islam didahulukan. Jadi ukhuwah bainal muslimin, bukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bainal muslimin. Baca piagam Madinahnya, ukhuwah bainal muslimin. Ya, jaga betul hubungan persaudaraan, jaga keselamatan perhubungan dengan siapapun juga. Dan kaum syarikat Islam Indonesia dimanapun juga tidak boleh mempersoalkan masalah-masalah yang khilafiyah dan furu'iyah, karena akan kontraproduktif dengan program asas yang senantiasa menjaga keselamatan hubungan, menjaga persatuan, ingin mewujudkan persatuan umat. Banyak yang mencibir, loh syarikat Islam Indonesia aja pecah katanya ada 2. Siapa bilang ada 2? Yang nggak tahu bilang begitu, nggak apa-apa. Ada yang asli, ada yang imitasi. Ya begitu ya. Ya orang sekarang mau ikut yang asli boleh, mau beli yang asli boleh, mau beli yang KW yang imitasi juga boleh. Ya itu mah biqadri ukulihi, biqadri ukulihi. Ya begitu. Jadi kita bersyukur Allah jadikan kita ini manusia. Allah berikan begitu banyak perangkat kepada manusia itu. Kalau kita belajar ilmu usuluddin, pasti kita tahu, kita diberi begitu banyak petunjuk oleh Allah. Petunjuk yang pertama kepada manusia diberikan namanya ilhamun fitriyun. Artinya perasaan asli. Bahasa Arabnya lain disebut wisdan ya, Buya. Perasaan asli itu seperti begini. Ada perasaan ngantuk, ada perasaan lelah. Kita merasakan demam, dingin, sakit, badan daerah. Ada rasa kebelet, ada rasa lelah. Itu perasaan-perasaan asli. Rasa lapar, rasa dahaga, haus. Itu namanya ilhamun fitriyun. Allah berikan itu pada kita. Tapi ini tidak cukup bagi manusia. Makanya kalau kita udah punya anak, bayi kita nangis, kita tahu. Ini bayi kan tidak bisa bicara. Kenapa dia nangis? Berarti ada yang dirasakan tidak nyaman di tubuhnya. Atau dia lapar, dia nangis. Seperti begitu kan? Ada begitu. Atau kalau kita tidak diberikan ilhamun fitriyun oleh Allah, kita sedang berkendara mobil, saya nyupir mobil, tiba-tiba tidak diberi rasa ngantuk, tiba-tiba langsung tidur, itu bagaimana kira-kira? Begitu. Atau kita sedang duduk di majelis begini, tiba-tiba kita tidak dikasih rasa kebelet, tiba-tiba kan enggak. Itu. Ya. Diberi rasa kantuk, diberi rasa lelah, agar kita tahu batasan-batasan kita. Oh, kita harus berhenti. Oh, kita itu seperti begitu. Ya. Kemudian Allah kasih petunjuk berikutnya, disebut hawasul khams, panca indera itu. Tadi Abuya udah sampaikan itu. Indera perasa semua kita syukuri ini. Kita diberi mata bisa melihat, kita diberi telinga bisa mendengar.
Mulut bisa bicara, lisan. Wajib kita syukuri. Ya. Baca surat An-Naml ayat terakhir itu. Faqulillahi alhamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifuna wa annallaha maghfirun bima ta'malun. Ucapkan, katakan olehmu alhamdulillah, maka Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Paling tidak kita mengucap alhamdulillah. Sekarang kalau saya tanya, kita bisa melihat sekarang, bisa memandang satu sama lain, bisa mendengar, bisa bernafas, menarik nafas, membuang nafas. Itu nikmat bukan bagi kita? Nikmat. Oleh karena itu setiap saat ucapkanlah alhamdulillah. Itu perintah Allah. Ucapkan olehmu alhamdulillah. Kalau kita sudah tenggelam di dalam syukur nikmat itu, kita lupa akan minta sama Allah itu. Akan lupa minta sama Allah. Kalau kita betul-betul tenggelam di dalam syukur itu, mensyukuri nikmat Allah itu. Itu bekerja semua aliran darah kita, semua paru-paru, jantung kita semua bergerak semua. Itu nikmat begitu besar yang wajib kita syukur. Nah, pada saat kita mau gunakan, jangan lupa baca basmalah. Kalau enggak abetar dia, tidak ada keberkahan dan terputus. Kalau kita meyakini, kita bicara ini, kita mendengar, kita melihat itu adalah pekerjaan, dan kita yakin jantung kita bekerja sekarang, paru-paru kita, ginjal semua bekerja, darah terus mengalir, beredar semua, kita berpikir semua itu adalah satu pekerjaan, bicara ini pekerjaan, maka setiap saat ucapkan olehmu bismillah. Kita tidak mampu itu, kecuali Kanjeng Rasul itu, yang tarikan nafas dan hembusannya itu dengan bismillah dan alhamdulillah. Kita bisa satu aja terus menerus, sudah dahsyat itu, sudah hebat itu. Syukuri nikmat. Ya. Kemudian yang berikutnya Allah kasih petunjuk berupa hidayatul akal. Allah kasih hidayah akal. Karena kalau manusia dikasih hanya panca indera penglihatan, tadi sudah dijelaskan. Bintang padahal besar, tapi kecil. Gunung dari jauh mulus, begitu kita datangi tidak semulus yang kita lihat tadi. Benda yang kita lihat dari jauh itu kecil, ternyata besar setelah kita dekati. Huruf pun begitu penglihatan. Huruf A, bila kita baca dalam jarak tertentu bisa kita lihat itu huruf A. Tapi kalau terlalu jauh tidak bisa mata kita memandang. Kalau terlalu dekat nempel ke mata kita, walaupun huruf A tidak tahu itu apa. Begitu juga pendengaran. Pendengaran kita juga terbatas. Mendengar yang terlalu keras pecah gendang telinga kita. Terlalu pelan desibelnya tidak mampu dia mendengar, menangkap. Semua ini serba terbatas. Memiliki keterbatasan. Oleh karena itu Allah perlu tambahkan lagi untuk manusia hidayah petunjuk berikutnya, diberikan hidayatul akal. Diberi hidayah akal oleh Allah untuk dia berpikir. Untuk dia berpikir, menganalisa, mengelola dan sebagainya. Tapi tidak cukup bagi manusia, karena manusia senang menjajah. Senang manusia itu menjajah, memperbudak sesamanya dan sebagainya. Maka 3 hidayah itu tidak cukup. Allah berikan hidayah berikutnya disebut hidayatul-din, hidayah agama. Nah, untuk hidayah agama ini Allah pilihkan bagi kita, ya, manusia pilihan, kekasihnya, yang senantiasa kita sebut di dalam setiap saat, setiap waktu dalam sholat kita dan sebagainya. Allah pilihkan bagi kita untuk menyampaikan petunjuk agama ini kepada kita. Ayo. Ini hal yang wajib kita syukuri. Semua kejadian ini, peristiwa termasuk peringatan-peringatan ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian kita bersyukur juga, ya. Kita terlahir di Nusantara ini, di bumi, di negeri yang begitu gemah rempah loh jinawin. Zamrudnya katulistiwa luar biasa, subur makmur, ya, luar biasa.
Bukan hanya kita bahkan menjadi incaran bangsa-bangsa lain kalau kita tidak pandai mengelola, tidak punya kemampuan untuk mengelola, itu bisa dikuasai bangsa-bangsa lain. Sekarang sudah begitu jadi rebutan. Ya, kalau dulu cuma rempah-rempahnya aja diambil. Ya kan? Kalau sekarang wah udah yang emas, yang uranium, yang nikel segala macam itu banyak kepentingan bangsa-bangsa untuk membangun negeri-negeri mereka. Ya. Kalau ini tantangan ini kita tidak segera membenahi diri kita, mempersiapkan, meningkatkan kualitas kapasitas kita, tentu ini akan menjadi sebuah ancaman, bahkan bisa saja hilang. Ya, bisa saja hilang. Banyak negeri-negeri yang terdahulu di Al-Quran kan banyak, bangsa Ad, bangsa Samud dan sebagainya itu yang sudah hilang karena tidak mampu mensyukuri nikmat, mempertahankan nikmat yang Allah berikan itu, tidak mampu mengelola dengan baik. Ya, jadi kita bersyukur kita terlahir di Indonesia ini, negeri ini. Kemudian kita juga bersyukur bahwa kita ditakdirkan sebagai bangsa yang beriman, bukan bangsa yang ateis, Bu ya, bukan bangsa yang komunis, bukan. Ketuhanan ya yang Maha Esa. Bangsa yang beriman, bukan hanya bangsa yang beriman, merdeka katanya. Merdeka. Meskipun ada yang mengatakan baru setengah merdeka, masih setengah terjajah katanya. Karena baru sampai pintu gerbang kemerdekaan. Namanya di pintu gerbang. Kalau kehujanan, kepanasan, kehausan mah wajar aja masih di pintu gerbang. Kuncinya nggak pegang gitu kan. Yang pegang kuncinya siapa? Nah, belum ada imamnya sih katanya tuh, kata Buya tadi tuh. Jadi wajar aja kalau kepanasan, kehujanan ya, kehausan, kelaparan masih di pintu gerbang. Ya. Nah kuncinya itu. Nah, itu kita syukuri. Kita ditakdirkan sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang merdeka, ya, dan bangsa yang memiliki kebudayaan yang luhur. Dan kita bersyukur sampai dengan saat ini. Allah masih sayang kepada kita, masih menjaga negeri ini, masih memelihara, menjaga negeri ini, ya, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya itu pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai orang yang beriman, kita wajib memelihara, menjaga, merawat, mengisi, dan meningkatkan kualitas kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati, dimuliakan Allah. Peristiwa Isra Mi'raj sedikit saya singgung, adalah suatu peristiwa besar yang menginspirasi banyak manusia dari zaman ke zaman. Ya, itu merupakan ujian keimanan dari sejak dulu, bukan hanya sahabat Nabi pada saat itu, sampai sekarang juga masih menjadi ujian keimanan. Ya, di masa itu ini menjadi ujian keimanan. Bertambah tebal, kuatkah keimanannya? Bertambah keyakinannya kah? Atau sebaliknya, dia murtad? Ada yang murtad, menganggap Rasulullah itu dusta, bohong, dan lain sebagainya. Ya, mereka tidak menyadari bahwa itu yang memperjalankannya adalah Rabb-nya. Ya, kalau Allah yang berkehendak, apa yang nggak bisa? Ya, itu adalah ujian keimanan. Dan kita petik hikmah dari itu. Kalau kalian peristiwa cerita, ya dibelahnya dada dari leher sampai dada, diberikan iman, hikmah, dan sebagainya, dan seterusnya. Saya ingin lihat dari kacamata lain. Diberangkatkannya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu adalah tempat ibadah yang tua, dipakai tawaf dan lain sebagainya, tua sekali. Kalau sudah dilakukan peribadatan lama di situ, maka energinya, gelombang elektromagnetik yang tersimpan di dalamnya luar biasa besarnya. Kemudian Masjidil Aqsa juga begitu, masjid tua juga. Rasulullah tidak berangkat dari rumahnya, tapi dari masjid ke masjid, minal masjid ilal masjid. Ini menyimpan energi gelombang elektromagnetik yang begitu besar, dilontarkan ke sini, pun memiliki gelombang elektromagnetik yang besar, diisrokan, baru dimi'rajkan.
Jadi Rasulullah itu berangkat dengan badan cahaya, diberangkatkan dengan kendaraan bercahaya, dari cahaya, diantarkan oleh malaikat Jibril cahaya juga, dilontarkan dari satu tabung ke tabung yang lain, langsung melampaui langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, membawa oleh-oleh sholat tadi. Ya, tujuan sholat apa ya? Tahu semua insya Allah. Tujuan sholat tahu semua ya? Boleh saya tanya, tujuan sholat? Gimana? Tujuan sholat. Kita kan sholat setiap hari, tentu kan tahu tujuan kita. Ya? Tanhanil fahsya wal munkar. Apa tadi? Kalau tanhanil fahsya wal munkar itu bukan tujuan. Itu fungsi sholat. Kalau orang yang menegakkan, mendirikan sholat, dia terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya fungsional. Tujuannya bukan itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Tujuan sholat adalah untuk mengingat Allah. Banyak dari kita itu banyak melaksanakan sholat, tapi tidak menegakkan sholat, mendirikan sholat. Yang mendirikan bangunan ini pemiliknya, yang mengerjakannya tukang. Bedanya tuh. Yang mendirikan menggambar, memakai besinya, tata ruangnya dan segala macamnya, ukuran besinya dan sebagainya diatur. Dia panggil tukang untuk mengerjakan dengan upah sekian-sekian. Begitu selesai dikerjakan, dibayar, tukang pergi. Mau bangunan ini rubuh, ambruk, nggak ada urusan tukang. Dia udah ngikutin desain yang diberikan. Tapi kalau yang mendirikan, dia senantiasa perhatikan, mawas diri. Kenapa ini retak? Kenapa ini bocor? Ada kebocoran, dia perbaiki. Ada keretakan, dia analisa. Apa yang menyebabkan retak? Kemiringan dan sebagainya. Kotor, dia bersihkan. Tukang itu udah pergi, udah nggak tahu. Karena perintahnya adalah aqimus sholat, bukan melaksanakan sholat, bukan imalus sholat, bukan. Ya. Nah, yang sulit adalah bagaimana kita menegakkan sholat dari rentang waktu sholat ke sholat. Rentang waktu dari maghrib ke isya itu tegak tidak sholat kita, sampai ke tujuan kita itu. Tadi Buya udah sampaikan tadi tuh, Buya tuh. Kalau di sholat itu semuanya thayyib, bagus semua, ucapan semua bagus. Tapi begitu selesai salam, dari rentang maghrib ke isya aja, berdiri nggak, tegak nggak sholat kita? Ingatkah kita pada? Nah itu di situ. Jadi tidak heran sebelum kita mulai sholat isya dari maghrib, kita wudhu lagi. Dalam berwudhu tadi Buya sudah sampaikan tadi, kita dengar. Yaitu tadi, ya Allah, tangan tuh, ngecek-ngecek tangan. Tadi tangan saya ya Rob, habis maghrib, selesai salam sholat maghrib, nempeleng orang, nyakitin orang, mengambil yang bukan hak saya. Ya, minta diampuni dosa tangan jadi. Mulut juga begitu tadi, gibah, ngomongin orang. Ya. Kotor mulut tadi tuh. Kuping juga ngedengerin hal-hal yang bukan hanya yang bagus-bagus. Ya Allah, tadi kita kuping ngotor-ngotorin kuping, ngotor-ngotorin mulut. Ampuni ini semua ya. Biar berguguran. Sampai ke dalam hati semua. Tadi ada hasad, ada iri, ada dengki dan sebagainya. Itu prakondisi sebelum kita sholat, baru kita bertakbir. Jadi oleh-oleh itu luar biasa. Apalagi bila kita menjalani itu secara berjamaah. Tujuan itu berjamaah. Ya, sholat satu diri, seorang diri dengan kita berjamaah beda 27 derajat. Kalau kita kan masih sholat banyak, masih sholat bareng-bareng.
tapi belum berjamaah, ya kan? Belum betul-betul. Kalau sholatnya berjamaah tuh seperti baterai itu, kalau senter itu ada yang baterainya 1 dengan yang baterainya lebih dari 5 dari 3, tentu sinar dan cahayanya lebih. Jadi antara baterai yang 1 dengan baterai rangkaian baterai lain tersambung. Itulah berjamaah itu. Semakin besar, semakin banyak jumlah baterainya, semakin kuat energi yang dipancarkan, dibaskan. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi semoga kaum syarikat Islam Indonesia kita semua di kesempatan malam hari ini betul-betul bisa menjadi hamba-hamba Allah yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, tidak hanya mengerjakan sholat, tidak hanya absen, ya. Artinya di luar sholat pun kita jaga apa yang menjadi tujuan sholat kita dimanapun kita berada. Dan di bulan Sya'ban ini, itu Rajab, Isra Mi'raj tadi itu ya, itu mesti ada kita itu mendapatkan satu hikmah, kesadaran betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, kan tiada batas, dan betapa kecilnya kita, dan betapa sedikitnya ilmu yang kita miliki. Itu harus sampai pada kesadaran itu. Nggak ada apa-apanya kita ini, kecil sekali. Kita ini di bumi ini ya, kita kalau naik mobil, saya naik mobil itu kecepatan biasa tinggi. Kita naik mobil kecepatan di atas 150 itu rasanya udah, kita nggak sadar kita di bumi ini, di galaksi ini, di bumi ini kita berputar untuk dapat 24 jam itu. Sehari itu kecepatannya 1.500 lebih kilometer per jam. Tapi kok kita nggak berasa, tenang-tenang aja nih, nggak goyang-goyang ya. Tuh, luar biasa sekali. Luar biasa. Ini kita berada di kendaraan super cepat sekarang ini. Ya. Jadi semuanya Allah atur sedemikian rupa, Allah siapkan bagi kita untuk bisa kita menjalankan tugas kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan sebaik-baik bentuk itu. Dan di bulan Sya'ban ini kita bersyukur bisa berkumpul, berhimpun menghadapi Syahrul Ramadan di bulan ke-8 ini ya. Kalau santri-santri tahulah, kalau bulan Jawa bilangnya Roah nih Pak ya. Kalau Jakarta bilangnya Apit. Kalau Sunda apa Pak bilang Pak? Oh, Sya'ban ini. Roah juga ya. Iya, Roah. Jadi di bulan Sya'ban ini banyak keistimewaan bulan mulia ini. Banyak dilupakan orang. Ya, padahal luar biasa. Di bulan Sya'ban ayat sholawat itu, perintah bersalawat itu di bulan Sya'ban turunnya itu. Jadi maka disebut syahrus sholat. Jadi banyak kita bersalawat. Ya ayyuhallazina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di bulan Sya'ban turun. Perintah sholawat itu. Kemudian ada ayat berikutnya itu. Di bulan Sya'ban juga turunnya. Perintah puasa. Perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, juga di bulan Sya'ban. Terus ada lagi di bulan Sya'ban apa? Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ya ke Masjidil Haram. Ya, haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, jadi Allah palingkan falanwalliyannaka kiblatan tardoha di Al-Baqarah 144 itu turun. Jadi di bulan Sya'ban itu perintah salawat, perintah puasa, kemudian juga perubahan arah kiblat, luar biasa. Makanya tidak heran di zaman Rasul Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah, begitu hijrah dapat perintah itu di tahun kedua, langsung itu perang Badar itu. Langsung itu terjadi perang Badar. Abu Jahal ya meninggal. Abu Jahal meninggal di tahun kedua Hijriah ini. Di bulan Ramadan itu banyak sekali kemenangan-kemenangan kejayaan Islam itu. Di bulan Ramadan. Terus di tahun keberapa? Di tahun ke-8 terjadi Fathu Mekah pada 10 Ramadan.
Kalau perang Badar 17 Ramadan. Kalau Fathu Mekah 10 Ramadan. 28 Ramadannya dihancurkan berhala-berhala itu, Uzza dan sebagainya itu oleh Khalid bin Walid. Itu masih di tahun ke-8. Tahun ke-9 perang lagi, perang Tabuk. Tahun 10 menyebar Islam mulai dari Yaman ke Yaman. Penaklukan Spanyol, Andalusia, itu juga bulan Ramadan. Tahun 92 Hijriah, di akhir Ramadan. Kemudian pasukan Islam melawan pasukan Mongol Tartar. Tidak mungkin ini Mongol Tartar bisa dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Tapi ternyata Allah menangkan pasukan kaum muslimin pada tahun 658 Hijriah berperang melawan pasukan Mongol Tartar itu. Luar biasa. Jadi saudara hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati dimuliakan Allah, semoga ini semua bisa memberikan kita semua persaudaraan yang semakin erat, dan Allah berikan kita kekuatan lahir batin, sampaikan kita kepada Ramadan sehingga bisa betul-betul menjalankan Ramadan sesuai dengan syariat yang Allah tuntun dan contohkan kepada kita melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyak sekali, namun insya Allah saudara-saudara sekalian juga dari banyak sumber bisa terus meningkatkan kualitas puasa kita, ya. Tidak hanya kita menahan lapar dan haus saja, tapi juga masuk pada dunia penghayatan, sehingga gerakan puasa secara kolektif ini massal, semua umat Islam di seluruh dunia berpuasa. Setelah Ramadan itu Syawal, bulan peningkatan itu, terjadi transformasi. Diharapkan terjadi transformasi, terjadi gerakan semacam solidaritas sosial untuk keadilan sosial dimanapun juga. Itu dari gerakan puasa itu. Ya, semoga Allah senantiasa meridhoi setiap usaha dan langkah kita dan memaju semua ikhtiar dari upaya kita menjadi tambahan keberkahan amaliyah dan catatan amal ibadah kita. Dan kita bersyukur juga terakhir kali bahwa Allah senantiasa memerintahkan kepada kita untuk terus bergerak, berikhtiar, berdaya upaya, berjuang sampai tercapainya cita-cita kemerdekaan sejati. Ya. Kemerdekaan sejati bagi bangsa dan rakyat Indonesia dan umat Islam sedunia. Juga kita senantiasa berselawat kepada Rasul. Jangan lupakan di bulan Sya'ban ini, bulan selawat, karena Allah telah menjadikan beliau contoh bagaimana mencapai meraih kemerdekaan sejati itu, yaitu dengan menjalankan Islam sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya. Ya. Nah, itulah yang menjadi tujuan daripada pergerakan syarikat Islam sampai dengan hari ini tidak berubah. Menjalankan Islam sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap usaha dan langkah kita. Lebih kurangnya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kesabaran yang menunggu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah kita pertemukan kita kembali dalam kesempatan yang lebih baik daripada hari ini. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu doa. Ya Allah.